dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan akhiri pelajaran kita sebelumnya kita berada pada nama As-Samad. Ya, kita sudah selesaikan dari fikih dari nama Allah As-Samad. Sekarang kita masuk pada nama yang berikutnya. Itu Al-Hadi. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Artinya yang memberi hidayah. Kata beliau, wa qad dzakarallahu hadzal isma fi mawdi'ain min Al-Qur'an. Allah telah menyebutkan nama ini dalam Al-Qur'an 2 kali, 2 tempat. Pada firman-Nya, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lahadi. Lamnya itu, ini lamnya yang di depan. Ya. Ini maknanya taukid. Bermakna sungguh, betul-betul. Di sini sudah ada taukid. Inna. Inna sungguh artinya. Paham? Bahasa Arabnya taukid. Penguat, menguatkan makna. Ulama mengatakan di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah tidak mendatangkan dengan takidat, kalam Allah sudah taukid. Sebab pengkhabaran Allah pasti apa? Benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah. Tidak ada yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah. Berarti sekedar pengkhabaran Allah sudah penguat. Walaupun Allah tidak datangkan di dalam pembahasan itu bentuk-bentuk atau kata-kata atau huruf-huruf penguat. Maka ulama mengatakan ketika Allah datangkan dalam ayat Al-Quran huruf-huruf atau kata-kata yang bermakna penguat, berarti bertambah kekuatan itu. Di atas kekuatan. Di sini ada inna, penguat. Di sini ada lam, penguat. Berarti maknanya apa? Sungguh, benar-benar, pasti Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Nanti kita akan urai, saya akan sebutkan bagaimana Allah memberi hidayah. Luar biasa. Ayat kedua yang menyebutkan nama Allah, ini ya, nama Allah ini, Hadi. Yang kedua, wakafa, ini dalam surah Al-Hajj ayat 54. Yang kedua, wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu wahai Muhammad hadiyan, sebagai pemberi hidayah. Nah, nama Allah. Nama Allah. Cukuplah Rabbmu wahai Muhammad sebagai hadiyan, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, pemberi bimbingan, wa nasira, dan penolong. Nah, ini 2 ayat. Ini dalam Al-Furqan 31. Lihat maknanya. Ini fikihnya. Qala wal hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatihim. Ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhra. Makna al-hadi adalah dialah Allah Jalla wa'ala yang memberikan hidayah kebaikan, ya. Jadi kita maknakan hidayah global. Allah yang arahkan kepada yang baik. Begitu. Allah yang arahkan kepada yang baik. Walaupun terkadang jiwa manusia tidak suka, pada itu hidayah untuknya. Ketaatan hidayah. Istiqomah berat hidayah.
Jiwa manusia tidak suka, berat. Tapi ternyata itu hidayah untuknya. Arah menuju kepada kebaikan baginya. Iya. Arah kepada kemuliaan. Itu Allah yang bimbing. Allah yang arahkan. Walaupun seluruh manusia yang menyesatkan dia, membelokkan dia, memiringkan dia kepada jalan yang buruk, kesesatan. Wa kafa bi rabbika hadiya. Cukup Allah memberi hidayah. Itu makna hidayah ya, kepada kebaikan. Yang kata Syekh, di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka, sa'adatuhum. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan hamba dari keburukan, itu hidayah juga. Karena terhindarnya seorang hamba dari keburukan, bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan, khurafat. Ya, Allah palingkan dia dari itu. Hidayah. Karena itu kebaikan. Paham maksudnya? Ketaatan ibadah ada dua. Perintah, larangan. Ini rinciannya dua. Kalau kita simpulkan kedua ini, semuanya baik. Maslahah namanya kalau saya bahasakan. Paham? Ketika seorang hamba melakukan perintah, maslahah. Ketika seorang hamba meninggalkan larangan, maslahah. Makanya dari kaidah penting, bahkan dimaksudkan oleh para ulama, kaidah pokok syariat, bahwa syariat Islam yaduru ma'al maslahah, berputar kepada maslahah. Semua di dalam agama ini maslahah. Karena kembalinya kepada dua, perintah dan larangan. Melaksanakan perintah itu maslahat, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhinya kemaslahatan bagi hamba. Berarti agama adalah kemaslahatan. Itulah hidayah. Makanya perintah Allah hidayah. Makanya Allah yang lebih tahu yang kemaslahatan untuk kita. Kadang kita tidak tahu di situ kemaslahatan kita. Kadang kita kira ini buruk, saya tidak mau ini. Ternyata itu kemaslahatan kita tidak tahu. Ya kan? Kita ingin terhindar dari perkara itu. Kita tidak inginkan. Karena kita anggap buruk di mata kita. Kita tidak tahu ternyata itulah hidayah. Kemaslahatan untuk kita. Nah, itulah perintah-perintah Allah. Sebaliknya larangan, jiwa manusia matbu' sudah tertabiatkan. Sudah menjadi tabiatnya. Condong kepada keburukan-keburukan. Allah hindarkan dia. Tapi jiwanya ingin. Jiwanya cinta dengan perkara itu. Jiwanya selalu ingin membuka jalan-jalannya. Allah palingkan. Luar biasa. Bahkan Allah ingatkan nabinya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya Muhammad, kalau bukan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan kamu, menguatkan kamu. Apa kata Allah? Laqad kitta, sungguh dan sungguh pasti kamu sudah condong kepada mereka. Kamu tidak di sini. Kamu di sana sama orang Quraisy, sama orang kafir. Di sana kamu. Coba. Idzan, kalau kamu sudah condong kepada mereka, la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu sudah ke sana, selesai. Kami akan sempitkan jiwamu. Kamu akan merasakan kesempitan hidup dan kesempitan kematian. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi diancam oleh Allah, diingatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu sudah seperti itu, tidak ada pernah yang bisa menolongmu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan siapapun. Itu dari makna hidayah. Nah, ini Syekh sudah urai baru sepenggal ini.
Ini fokus di sini, ikhwan. Ila ma fihi sa'adatuhum. Yang di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat mereka. Wa huwa alladhi bihidayatihi litada ahla walayatihi ila ta'atihi wa ridah. Pendalaman makna nama Allah Al-Hadi, yaitu dialah Allah yang dengan pemberian dari Allah berupa hidayah tersebut, Allah memberikan hidayah kepada ahla walayatihi, orang-orang yang loyal kepada Allah. Ahlu walayatihi, Hizbullah, Ahlullah, Khasatullah. Di sini Syekh bahasakan ahlu walayatihi, orang-orang yang memang berhak mendapatkan kecintaan Allah. Walayah, kecintaan Allah. Nah, pada hamba-hamba Allah ada ahlunya itu. Ada pemiliknya itu kecintaan Allah. Kepada mereka Allah serahkan. Allah cinta mereka. Allah menolong mereka. Bersama mereka. Kata Allah, ulaika hizbullah, ala inna hizballahimul muflihun. Mereka itulah kelompok-kelompok Allah. Mereka itu adalah orang-orangnya Allah. Nah, maksudnya dekat dengan Allah. Hizbullah kan kumpulan sekelompok orang. Ya. Kata Allah, mereka itulah kelompok-kelompok Allah. Dalam hadis kata Nabi SAW, ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, mempelajari cara bacanya, dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah, orang-orangnya Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang khususnya Allah. Ila ta'atihi, kemana mereka? Diarahkan kemana? Kepada ketaatan dan ridho Allah. Masya Allah. Jadi jangan kita pernah ikhwan bangga dengan amalan, bangga dengan kesuksesan, bangga dengan ini dan itu, apa yang kita dapatkan sekarang yang dulu mungkin kita tidak seperti itu. Pahami ini. Allah lillahil hamdu min qablu min ba'd. Hanya untuk Allah pujian itu, sebelum dan sesudahnya, awal dan akhirnya. Dari awal Allah memberi hidayah, menjaga. Itu dari keumum makna hidayah itu sendiri. Penjagaan, pertolongan. Ya. Diberikan teman-teman duduk yang baik. Dia mungkin sudah hampir futur. Ada temannya mengingatkan. Itu dari makna hidayah Allah. Itu cara Allah menjagamu. Ya. Itu caranya Allah menjagamu. Memberimu hidayah. Dengan hikmahnya. Agar temanmu itu dapat pahala juga. Jelas ya? Selalu dijaga oleh Allah. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada al-haywan. Lihat, di antara makna hidayah. Sekarang meluas. Makna hidayah al-hadi dialah Allah yang memberi petunjuk kepada hewan. Hewan sini maknanya bukan cuma binatang. Semua kita dalam dari sisi makna lughah kita hewan, dari kata yang punya kehidupan. Paham? Punya ruh. Ya, hanya kalau antum terjemahkan ke bahasa Indonesia ya bahaya. Hewan, hewan, bahaya, jangan. Ya, panggil orang hewan. Itu sudah bahasa kita ya. Tapi kalau dalam lughah, kita dan binatang itu hewan. Maksudnya apa? Punya hidup. Ya. Jadi umum, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, bahkan binatang, lima yuslihu, terhadap apa-apa yang merupakan kemaslahatan mereka.
nanti Syekh rinci. Hewan, ayam misalnya, coba lihat. Dia tahu itu. Makanan yang mana bukan. Ya kan? Tahu anaknya, tahu induknya yang mana. Itu dari makna hidayah loh. Allah yang berikan itu semua kepada mereka. Kita tidak lihat itu binatang seperti apa ya, kayak gila begitu, tidak tahu, tahu juga makanan, tahu kalau ada mobil juga kadang lari walaupun kadang ada yang diinjak. Mereka tidak inginkan juga yang namanya kematian, menghindarkan diri mereka dari itu. Ya, nanti Syekh rinci nanti. Paham ya? Itu dari makna hidayah. Jadi apa yang kemaslahatan untuk mereka, kebaikan untuk mereka semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada mereka. Wattaqa ma yadurruhu. Dan Allah menjaga mereka makhluk dari apa yang membahayakan mereka. Hatta hewan, hatta binatang, ikhwan. Mereka tahu apa-apa yang berbahaya. Nah, mereka tahu apa yang namanya makan. Ya, cari rezekinya sendiri. Mereka tahu yang namanya berkembang biak. Ya, jantan, betina. Paham mereka. Tahu. Ya. Nggak ada mereka yang mendatangi jantan. Ya kan? Ayam jantan, cari ayam jantan. Nggak ada. Manusia ada. Hah? Manusia ada. Suka sesama jenis. Hewan tidak ada. Subhanallah. Jadi mereka keluar dari fitrahnya sebagai makhluk hidup. Ya. Fallahu huwa alladhi khalaqa al-makhluqati wa hadaha. Dialah Allah Jalla wa Ala yang mencipta makhluk dan memberinya petunjuk tadi. Yang kita mengenakan global sekarang kembali ya. Hidayah bermakna umum. Ya. Orang kafir dapat hidayah dalam makna ini ya. Paham? Dalam makna, iya, orang kafir tahu yang mana yang saya makan, ini bukan racun. Iya. Tahu juga. Hidayah juga. Tunjuk, kenakan petunjuk. Kebaikan untuk mereka. Tahu juga mereka berkembang biak. Ya? Tahu hidup juga, bagaimana ini bahaya, menghindar. Hidayah. Dalam makna umumnya. Alladzi, kata Allah, khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang mencipta fasawwa dan memperbaiki, menyempurnakan ciptaan. Lihat urutan yang indah di sini. Allah mencipta bukan sekedar mencipta, sekedar ada, sekedar jadi, tidak. Tapi fasawwa, menyempurnakan ciptaannya. Kita sudah lewatkan ini dalam nama Al-Musawwir. Lewat sudah selesai ya. Ya. Jadi Allah Al-Musawwir yang membentuk makhluknya dengan seindah-indah bentuknya. Kenapa Allah Al-Musawwir? Yaitu makna sawwa. Jadi Allah cipta fasawwa. Disempurnakan buatannya itu. Soni'nya itu. Manusia, Masya Allah, posisi anggota tubuhnya bagaimana. Ya. Setelah disempurnakan ciptaannya, dibiarkan? Oh, tidak. Karena percuma juga indah bentuknya, dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih, mati juga. Ya kan? Nah, makanya Allah, walladzi qaddara fahada. Setelah Allah cipta, kemudian yang kedua diperbaiki ciptaan itu, ya. Dan kata Allah, dialah Allah juga yang qaddar, diberikan takdirnya masing-masing. Umurnya berapa, rezekinya berapa, kapan dia mati, kapan dia lahir. Selesai, sudah. Fahada. Dialah Allah juga yang memberikan petunjuk kepada mereka. Cara hidup bagaimana, cara menghindar dari keburukan bagaimana, cara bertahan hidup bagaimana. Itu makna hidayah. Masya Allah ya. Kebaikan Allah. Fahadaha al-hidayatul ammah lima solihah. Nah, ini dia. Maka Allah memberikan hidayah kepada makhluk semuanya. Ini lihat kembali kepada ini makhlukat. Fahadaha.
Allah memberikan hidayah kepadanya. Siapa? Makhlukat, semua makhluk. Kafirnya, mukminnya, hewannya, manusianya. Semuanya. Hidayatul ammah, hidayah umum. Tapi kalau bahasa kita yang kita pakai, Masya Allah, di hijrah mitawah, dapat hidayah. Nah itu lain. Lain. Mu'allaf mitawah dapat hidayah. Lain. Bukan itu. Nanti kita bahas itu. Itu hidayah khusus. Paham ya? Nah, ini hidayah umum. Hewannya, kafirnya, semuanya dapat hidayah. Wa ja'alaha muhayya'atan lima khuliqat lah. Allah jadikan ya, makhluk, untuk makhluk itu muhayya'ah, siap pakai, muhayya', tersedia untuk mereka lima khuliqat lah, apa-apa yang Allah cipta mereka untuknya. Nah, itu makna hidayah. Kita lahir, rezekinya sudah ada. Lahir, ada ASI. Bahkan di dalam perut ada rezeki. Lahir, ada ASI. Sudah ada. Coba. Allah putus ASI 2, selesai 2 tahun, ada lagi rezeki. Daging hewan, ya 4 kata Ibnu Qayyim. 2 dari hewan, 2 dari tumbuhan. Tumbuhan, buah-buahan diambil, daunnya, buahnya, hewan, susunya, dagingnya. Nah. Jelas ya? Itu hidayah. Sudah muhayya, sudah tersedia. Siap pakai. Gratis. Kawan, gratis, kawan. Ya. Sudah. Wahada hidayatal bayan. Allah beri juga hidayah penjelasan. Nah, ini bukan lagi kita bahas masalah makan minumnya, bukan. Karena percuma juga. Indah bentuknya, ada makanannya, ada minumannya, masuk neraka, percuma. Dibakar api, terpanggang api. Dari makna hidayah itu, Allah berikan rezeki, Allah hidupkan, Allah cipta seindah bentuk, berikan rezeki, Allah arahkan. Turunlah Al-Quran, ada Rasul. Ini yang kamu lakukan. Supaya bentuk indahmu itu tidak percuma. Rezeki yang kamu makan tidak percuma. Ruh yang Allah berikan kepadamu tidak percuma. Ya. Tidak sia-sia bagimu. Ada petunjuk. Hidayatul bayan. Ada Rasul diutus, ada Al-Quran. Nah, makanya dalam Al-Quran orang yang tidak dapat bayan, tidak mengambil bayan ini, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Percuma berarti. Jelas ya? Nah, itu makna hidayah. Fa anzalal kutuba wa arsalar rusula, maka di sanalah Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Wa syara'a wal ahkam, di sanalah Allah syariatkan syariat-syariat dan hukum-hukum. Itulah hidayah. Nah, disinilah terbagi 2. Kalau tadi indah bentuknya, diberikan ruh, masih umum. Pas turun, pas hidayah bermakna ini, ya, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah syariat, sudah. Ada yang jawab, ada yang tidak. Ada yang mengambil perintah itu, ada yang mengambil hukum itu, ada yang tidak. Terbagi 2 di situ. Jelas ya? Tapi kalau dari si makna jelas di depannya, dapat penjelasan umum. Orang kafir dapat penjelasan. Ada pada mereka Rasul. Di zaman ini ada pada mereka pemberi peringatan. Iya. Ada Al-Quran. Ada azan berkumandang dekat rumah-rumah mereka. Banyak orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran.
mengajarkannya. Dapat juga. Wal halal wal haram. Allah ajarkan halal dan haram. Hidayah ini ya. Ya. Makanya dalam Al-Quran wa amma samudu fahadainahum. Umum. Adapun kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, yang Allah porak-porandakan itu, Allah kirim azab. Kata Allah, adapun Samud, fahadainahum, kami sudah kasih hidayah. Nah ini dia. Maksudnya kami sudah jelaskan. Ada Nabi Soleh di tengah-tengah mereka. Menjelaskan. Ya. Diajak. Apa kata Allah? Fastahabbul ama alal huda. Tapi Samud lebih memilih ama, kebutaan, kegelapan, alal huda, daripada hidayah itu, petunjuk itu. Sudah selesai. Tegak hujah. Paham ya? Itu hidayah umum. Jadi di sini kita tidak tidak pusing lagi, ya, tidak salah paham lagi. Dapat ayat seakan-akan kontradiksi kalau dilihat. Pertama ayat kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Dinafikan hidayah dari Nabi. Ada ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu wahai Muhammad sungguh dan sungguh, betul-betul memberi hidayah. Sudah? Tidak pusing lagi? Atau masih pusing? Tambah pusing? Sudah ya? Hidayah yang dinafikan dari Nabi, hidayah khusus. Bermakna taufik. Meluruskan orang. Paham? Membuat orang itu jadi Islam. Nggak mampu Nabi. Buktinya pamannya. Makanya ayat itu tadi turun terkait dengan kejadian pamannya, Abu Thalib. Ditalkin, dinasehati, tidak bisa. Turun ayat. Innaka la tahdi. Kamu wahai Muhammad tidak bisa. Terus yang ditetapkan, kamu wahai Muhammad sungguh dan sungguh memberi hidayah. Hidayah apa? Penjelasan. Kalau ini tidak khusus untuk Nabi. Semua orang bisa berhidayah bermakna ini. Antum semua bisa. Bisa. Ada keluarga antum tidak sholat. Tabe daing. Sholat juga di masjid. Antum kasih hidayah itu. Antum ajak dia kepada hidayah. Antum beri hidayah juga. Beri penjelasan. Terancam itu neraka. Orang kafir dia tidak sholat. Perjanjian antara kita dan kafir sholat. Nah itu hidayah. Paham ya? Bermakna umum, bermakna penjelasan. Nabi mengatakan kepada Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am. Orang dapat hidayah melalui kamu. Kamu berhidayah satu orang, kata Nabi. Lebih baik untukmu daripada unta merah. Di sini Nabi tetapkan Ali bisa berhidayah. Kapan Nabi ucapkan kepada Ali itu ucapan? Ketika apa? Ketika mau diutus Ali memimpin pasukan di perang Khaybar. Ya? Taib. Itu hidayah ya? Dan kita masih bahas umumnya ini. Nanti yang khusus nanti. Wa bayyana usuladdin wa furu'ih. Wa bayyana usuladdin wa furu'ahu. Allah jelaskan pokok-pokok agama dan furu'nya. Fikih-fikihnya ada semuanya. Tidak ada yang kurang dari penjelasan Allah. Tidak ada yang kurang dari penjelasan Allah Jalla wa'ala. Walaupun Allah tidak ajarkan kita secara langsung dari langit, ya,
Kita tidak dengarkan suaranya Allah mengajarkan kita. Tidak. Melalui seseorang yang diutus. Itulah Nabi SAW membawa Al-Quran. Ya. Tidak ada yang kurang dari penjelasan Allah. Bahkan Salat yang merupakan tiangnya agama. Lihat bagaimana caranya Allah menjelaskan dengan detail. Nabi naik ke mimbar salat. Mimbar berarti lebih tinggi supaya dilihat orang. Iya. Nabi bukan praktek, memang salat betulan. Nah disebutkan dalam hadis itu apakah salat isya, duhur. Yang penting Nabi di mimbar salatnya naik, berdiri. Ruku, mundur di anak tangga yang kedua, sujud, mundur lagi, berdiri, kembali lagi naik turun tangga Nabi. Salat betulan. Selesai salat kata Nabi, innama sana'tu dzalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Saya lakukan itu tadi agar kalian semua melihat saya salat. Dan agar kalian ikuti dan pelajari tata cara itu. Coba. Itu dari hidayahnya Allah. Supaya dilihat, diajarkan. Bahkan lebih detail lagi. Ada lagi lebih detail. Apa itu? Di sholat duhur dan asar, Nabi keraskan satu ayat. Kadang-kadang surah pendek yang Nabi baca setelah Al-Fatihah. Coba. Untuk apa coba? Agar sahabat paham, oh ini sunnah yang Nabi baca. Karena kalau Nabi kecilkan terus, nggak paham mereka apa yang Nabi baca nanti. Nggak tahu mereka apa yang Nabi baca. Makanya Nabi sekali-kali keraskan. Oh ternyata Nabi kadang baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kadang Nabi baca wadduha. Jelas ya? Itu dari bayan. Haji. Sahabat ikut di belakang Nabi. Nabi katakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik itu. Cara haji itu. Nabi dicontoh oleh sahabat. Kesini. Lempar. Ya. Itu bayan. Ya, hidayah. Wahada wa bayyana siratal mustaqim. Allah memberi hidayah, menjelaskan kepada jalan yang lurus. Al-musila ila ridwani wa thawabi. Yang jalan-jalan itu mengantarkan kepada ridho Allah dan balasan-balasan Allah. Wa waddahat turuqal ukhra liyahdharahal ibad. Tidak sampai di situ makna hidayah Allah. Dalamnya makna al-hadi itu. Di antara pendalaman makna al-hadi, kata Syekh, Allah juga terangkan jalan-jalan yang lain agar hamba-hamba itu menghindari jalan itu. Nah itulah jalan-jalan ke neraka. Paham ya? Karena percuma juga kalau Allah jelaskan salat kok, ini perintah. Tapi syirik digas. Hah? Syirik digas juga. Hangus amalannya. Tapi tidak. Saking sempurnanya dan indahnya nama Allah Al-Hadi itu. Sempurna penjelasan Allah. Karena Allah ingin betul-betul kita itu lurus jalannya. Dijelaskan pula kesyirikan. Ya. Bahkan Nabi subhanallah. Sudah sakit parah. Masih ingatkan kesyirikan. Bahkan sakit yang beliau wafat di situ. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Aisyah, sami'tun nabiyya sallam qabla wafati bi thalath. Saya dengarkan Nabi berucap sebelum meninggalnya 3 hari. Itu tadi ucapannya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Agar tidak diikuti. Padahal Nabi sudah sakit itu. Iya. Baik. Wa hada ibadahul mu'minina hidayatat taufiq lil imani wat ta'ah. Khusus ya. Syekh pindah. Di antara makna hidayah al-hadi itu Allah memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman. Hidayah taufik. Nah ini dia.
Ya, berubah itu orang. Kita nasangka, ih, nakalnya dulu. Mabuk kerjanya. Hah? Nakalnya dulu, begal kerjanya. Sekarang Masya Allah. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa halangi itu hidayah Allah. Ya. Umar dulu membunuh Nabi itu Umar. Umar bin Khattab. Tapi subhanallah. Siapa yang menyangka? Kata Ibnu Mas'ud, senantiasa kami di atas kemuliaan dan izzah selama Umar masuk Islam. Senantiasa kita berada pada kemuliaan dan izzah, keperkasaan Islam ketika Umar masuk Islam. Tapi dulu, Masya Allah, tidak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka Wahsy yang membunuh Hamzah masuk dalam surga? Tidak ada. Padahal Wahsy itu yang membunuh pamannya Nabi perang Uhud. Jelas ya? Hidayah Allah. Itulah taufik, berubah. Iya. Allah yang beri hidayah, taufik kepada orang beriman, lil iman. Ya. Kepada ketaatan, iman dan taat. Wahadahum ila manazilihim. Wahadahum ila manazilihim fil jannati kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turukiha. Allah memberi mereka hidayah kepada, Masya Allah, kepada kedudukan mereka, posisi mereka di dalam surga. Paham maksudnya? Jadi saking hadinya Allah, ya, saking hadinya Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai hamba itu diarahkan, dibimbing, bukan cuma di dunia tadi, bukan cuma diarahkan kepada ini Al-Quran ini, kata Syekh, sampai diarahkan kepada posisinya di dalam surga, di mana kamu tempatmu di sini. Subhanallah. Oh, kamu di sini tempatmu, kedudukanmu. Kata Allah, kata Nabi, Allah berfirman kepada penghafal Quran, Iqra wartaqi warattil fa inna akhiru manzilatik fi akhir ayatin taqra'uha. Karena kata Allah, baca terus, baca Al-Quran itu, tartilkan, indahkan bacaanmu, naiklah, wartaqi, coba naik, karena akhir posisimu, akhir kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Subhanallah. Allah yang bimbing dia, oh, masuk pondok pesantren, hafal Quran, pelajari Al-Quran. Allah yang arahkan dia terus. Mau berhenti mondok, mau tidak jadi lagi, masuk lagi. Ya. Ada yang palingkan dia, kerja mengkomodo, tidak ada masa depanmu di pondok itu, tidak ada. Tidak ada masa depanmu, suram di situ. Jadi, berpikir, masuk lagi. Bertahan dia. Ada yang coba palingkan dia, tetap terjaga. Itu hidayah. Makanya Syekh mengatakan, berarti memang Allah bimbing itu sampai finish. Sampai di akhir manazil fil jannah, di dalam surga Allah. Kama hadahum fid dunya, sebagaimana Allah juga yang memberi hidayah kepada mereka di dunia kepada jalan-jalan ke surga itu. Alladzi faqauluhu alladzi qaddara fahada. Allah yang berhidayah, menakdirkan, yatanawalu jami'a hadhil anwa'i minal hidayah. Kata hidayah di sini, lihat, Allah berhidayah, kata Syekh, mencakup semua makna-makna dari jenis-jenis hidayah tadi. Umum dan khusus. Jelas ya? Baik. Ini mungkin yang kita jelaskan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Bisa pernah terpilih bahadal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.